Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semua? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, perkenalkan saya Asifa Waladia dari English Department of UNU Blitar. Hari ini kita akan mempelajari Analytical Exposition Text. Sebelumnya, kalian telah mempelajari kalimat agree and disagree. Nah, pada teks kali ini, kita akan menerapkan kalimat disagree dan agreement pada teks kali ini. Sebelumnya, jangan lupa menyiapkan alat tulis dan berdoa terlebih dahulu. Apakah kalian mengetahui apa itu Analytical Exposition Text? Analytical Exposition Text termasuk dalam jenis argumen teks. Hal ini karena teks analisis ini berisi suatu pendapat atau pemikiran dari penulis terhadap suatu permasalahan yang sedang terjadi. Teks ini berfungsi untuk meyakinkan pembaca tentang topik yang dibicarakan dan memberikan sudut pandang kita terhadap pembaca. Analytical Exposition Text ini bertujuan untuk mengubah sudut pandang pembaca agar menyetujui dan mengikuti sudut pandang dan pemikiran dari penulis. Apakah kalian pernah menulis Analytical Exposition Text? Secara tidak sadar, secara sehari-hari kita akan mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran kita, mengungkapkan pendapat kita melalui perkataan, kalimat, status, atau unggahan di Facebook. Di sosial media lainnya, kita akan menggunakan kalimat pendapat yang mana Analytical Exposition Text ini merupakan teks yang hasil dari pemikiran-pemikiran si penulis. Dengan teks analytical ini adalah hasil dari pemikiran penulis dengan tujuan agar pembaca mengetahui dan menyetujui lalu mengikuti pemikiran dari penulis tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri atau yang bisa kita temui pada Analytical Exposition Text adalah berisi alasan. Teks ini adalah argumentatif yang mana hasil pemikiran dari penulis dengan diperkuat alasan kenapa kita mengungkapkan atau kenapa kita berpikiran seperti itu terhadap suatu permasalahan yang sedang kita bahas. Misal, kita sedang membahas program pembelajaran dari rumah. Kita setuju atau tidak setuju, kita tidak setuju dengan program pembelajaran dari rumah, misalnya. Ini hanya contoh ya. Kita tidak setuju karena apa? Dan ketika kita menulis Analytical Exposition Text, ketika menulis itu, kita akan memberikan alasan-alasan kenapa kita tidak menyetujui adanya program pembelajaran dari rumah. Selain itu, menggunakan kata ekspresi seperti I think, I feel, menurutku, menurut pemikiran saya, seperti pengalaman saya, dan lain-lainnya. Dan juga, teks ini bahasa Inggris ya, menggunakan simple present tense. Kalau menggunakan bahasa Indonesia beda lagi. Teks ini menggunakan meskipun lampau, meskipun masalah yang kita bahas sudah terjadi, tapi kita menggunakan simple present tense yang mana kita mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita menggunakan tense simple present atau yang sedang terjadi. Selanjutnya, generic structure-nya. Dalam sebuah teks, kita pasti menemukan generic structure. Generic apa saja generic structure-nya?
Yang pertama, bagian yang paling awal dari analytical exposition text. Bagian yang awal haruslah tesis atau memperkenalkan masalah yang akan dibahas. Jadi di bahasa Indonesia kita bisa menyebutnya seperti kata-kata pembukaan atau pengenalan mengenai topik yang akan kita bahas dalam analytical exposition text tersebut. Yang selanjutnya setelah kita menuliskan tesis, setelah tesis ada argumen. Argumen ini adalah pendapat atau alasan-alasan kenapa kita membahas permasalahan tersebut. Argumen ini bisa berisi alasan, bisa berisi apa yang kita alami, atau pemikiran-pemikiran apa yang membuat kita menjadi resah dan membahas permasalahan tersebut. Dan setelah kita menuliskan semua argumen, yang terakhir kita menuliskan konklusi atau reiteration. Konklusi ini kita menyimpulkan apa yang telah kita sampaikan, apa yang telah kita tulis di tesis dan argumen. Kita menyimpulkan hasil dari pemikiran kita setelah kita menulis tesis, argumen. Pada kesimpulannya, setelah penulis menulis panjang kali lebar kali tinggi apa yang ada dalam pikirannya, menuliskan kesimpulan dengan ini ataupun dengan kesimpulannya saya merasa bla 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 atau saya tidak setuju dengan keputusan bla bla bla, seperti itu. Analytical exposition text ini perlu diingat adalah teks yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca dan ditulis dari sudut pandang penulis. Misal, kita seorang murid ingin menulis analytical exposition text about learning from home. Kita akan menulis, kita tidak setuju dengan adanya program learning from home karena tujuan dari pembelajaran tidak dapat tercapai atau kita tidak dapat memahami apa yang kita pelajari berbekal hanya dari melihat video YouTube atau hanya membaca, begitu. Maka, analytical exposition text ini kita tulis dari sudut pandang sebagai seorang murid. Apa yang murid pikirkan tentang learning from home, apakah murid setuju atau tidak, dan apa alasannya. Seperti itu. Dan yang terakhir, kita mempelajari simple present tense. Dengan rumusnya seperti ini, yang positif, subjek, verb, menggunakan verb 1 ya. Yang negatif, subjek, don't atau doesn't, lalu verb 1. Yang question, does atau do, lalu subjek dan verb 1. For the example, his wife set the table. I like fruits. We love flying kites. My son makes his bed. I don't play chess. She doesn't feel so good. It doesn't want to eat it. Contohnya seperti ini. Pasti kalian semua sudah bisa ya membuat kalimat seperti ini. Ini adalah kalimat yang mudah. Saya yakin kalian semua bisa membuatnya. Nah, sekian pembelajaran analytical exposition text ini. Semoga kalian semua dapat memahami